Ya, kembali lagi di podcast Super Soccer episode ke-73. Kali ini gue bersama Evans dan Fatru. Apa kabar nih? Halo, Evans dan halo. Fatru, udah lama kita nggak ngobrol ya? Parah. Udah lama banget. Semangat gue jadinya. kayak banget. Kita semangat karena hari ini tuh kita dari podcast Super Soccer mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Harus semangat. Harus semangat. Apapun yang Merdeka. terjadi. Apapun yang terjadi kita harus semangat karena ini Hari Kemerdekaan Indonesia. Walaupun tadi kita udah Alias walaupun kita sudah rekaman episode ini hampir selesai dan ternyata ya namanya kendala lika-liku teknis dunia. Benar. harus kita ulang lagi. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue seneng karena Kita akan kembali mengulik. kita akan kembali ngomongin Arsenal. Benar. Yoi. Tadi gue udah bacot lama lah ngomongin Tadi Arsenal. banyak banget tapi kita bakal ngomongin lagi apa yang tadi kita. Tapi sebelum ke Arsenal bahas Kita bahas hasil-hasil yang terjadi di game week pembuka Premier League dulu kali ya. betul. Match day 1 ya. Match day 1 dan salah satu yang paling Satu yang meriah sih. yang paling yang meriah dan secara keseluruhan ya. Salah satu yang jadi partai puncak di match day 1 kemarin tuh ya pertandingan antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur yang secara nggak tahu ya bisa di luar dugaan nggak tuh kalau yang menang malah Spurs tuh. Kalau ngeliat track head to head enggak sih? Ya. Karena sebelum sebelum pertandingan kemarin si City itu memang sering kalah di Tottenham kandang Hotspur Stadium ya. Sering jadi batu sandungan. Batu sandungan, wis. Tadi sama tuh batu sandungan. Di Beda-beda. di IPL kalah Februari. Lu di UCL juga kalah 2019. Jadi memang kandang Spurs yang ini lumayan menyerikan lah buat City. Buat City ya. Tapi secara persiapan dan Yes. kondisi timnya harusnya sih Manchester City jauh lebih siap ya dibanding di atas Tottenham kertas lah Hotspur. Ya, materinya juga bukan kaleng-kaleng loh. Bener, Ya. bener. Apalagi Spurs lagi ada di dilema Dilema yang Harry Kane. Betul. Dimana Jadi internal timnya memang tidak bakal matang bagus. lah kalau dibanding sama City lah. City harusnya bahkan pede lagi- banget cuy, baru ngeluarin 100 juta pound buat Grealish. Yoi, pemain andalan Inggris. Nah, tapi justru itu yang menjadikan kemenangan Tottenham ini menjadi menarik bener. bagi gua. Jadi tanpa Kane ternyata mereka mainnya oke. Nuno ini ternyata kayaknya Jadi pengganti yang pas. malah kayaknya bakal lebih baik dari Mourinho. Aja. Bener. Feeling gua ya. Iya, Ini iya. Nuno bakal Kayak lebih cocok deh, cocok ya, benar-benar, Dia nggak cocok. banyak nuntut. Gak banyak nuntut dan apa ya? Ya Dan fans tim juga nggak sekelas- berekspektasi lebih. Yes. Betul, benar-benar. betul. Jadi bebannya itu sedikit berkurang bagi gue dengan Tottenham yang selama ini sangat apa ya bergairah untuk mengakhiri puasa tidak Puasa. juara. Gitu. Puasa yang nggak tahu kapan sahur gitu. Puasa terus. Malah bisa jadi puasanya kalau lagi nggak di expect malah ini, tiba-tiba iya. berakhir puasanya. Mungkin banget. Heeh. Dan kemarin mainnya sih lumayan compact lah. Aliran bola juga cepet gitu dan dengan gak ada Kane, bagi gue permainan Spurs jauh lebih cair sih kemarin. Yes. Bola tuh cepet dari belakang ke depan gitu. Terupas-terupasnya bagus. Ya mungkin itu ngaruh karena City mainnya defense-nya seperti biasa kita tahu tinggi ya. Ya. Jadi lumayan gampang diapus. Tapi kan ini City. Tim yang memang main kayak gitu dan memang jago. Ya. Mungkin gak ada Stones ngaruh. Ngaruh sih. Ake tuh kemarin titik lemah banget lah. Iya, Ake. Dan Udah Ake kirinya udah Mendy. Nah, itu udah combo kiri aneh. dynamic. Kebobolannya juga dari Heung-min Son kan. Yang Iya, memang iya, suka benar-benar. ngeksploitasi sayap ya ini sih. Ya Iya kemarin dia berhadapannya sama Ake kan yang pas yang shoot dari jauh. Apa dijaganya sama Ake itu dan kelewat Dan shootnya. itu yang kedua yang gol ya. Sebelumnya ada proses peluang model kayak gitu juga dan tipis banget dari gawang Ederson. Berarti emang mungkin nanti kembalinya si Stones ke barisan pertahanan City mungkin jadi lebih baik ya City. Cuman gue kalau City mah gak khawatir lah. Ya, khawatir. Kalah pertama biasa. Udah kayak kasih. ya udahlah tim Iya, semua iya. tim bisa kalah. Yang penting hasil akhirnya nanti juara gitu. Ya City kan Ini- musim lalu begitu. Iya benar-benar. Manchester City juga di musim lalu waktu dia juara di awal musim juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu dar-der lah ya nggak menang-menang tapi Ya kan di akhir tahu-tahu malah Dia lumayan sempat dapat sorotan pas dibantai Leicester musim lalu yang benar. di Etihad. Iya, Jadi iya. menurut gue City ya udahlah nggak perlu dikhawatirin. Kita masih bisa ngelihat
Kecuali dia tetap top form gitu. kecuali Toto di pertengahan musim loh kok begini-begini aja Nah, nih. cuma Tottenhamnya ini nih yang menurut gue bisa menjadi warna tersendiri di Premier League musim bisa ini. jadi Lebih menarik. pesaing baru. Nggak baru sih. Lebih pede mainnya, Lebih pede. kelihatan banget lebih pede lah. Ya kita lihat aja nanti ya gimana Tottenham Hotspur apakah bakal berbicara banyak nih di Premier League musim ini kita nanti saja di pekan-pekan selanjutnya. Nah selain Tottenham Hotspur melawan Manchester City ada juga hasil-hasil lain yang bisa dibilang ya sesuai dugaan lah. Match di set tuh gak ada seri loh. Iya. Oh iya, Gile. aneh juga tuh. Gak ada 0-0. Iya, Seneng benar. banget Seru gua. banget. Iya nggak ada 0-0 dan selalu hujan gol. Nggak ada seri. Selalu hujan gol, Nggak ada selalu seri ada juga. gol. Benar-benar nggak ada seri. Dan di pertandingan lainnya ada di tim-tim khususnya yang tim-tim besar nih ya ada Chelsea, Liverpool dan MU yang berhasil mendulang kemenangan dengan gol yang banyak di atas 3. Liverpool juga kelihatan pede ya. Yes. Van Dijk balik. Kembalinya Van Dijk menjadi tonggak Liverpool yang sama lah dengan beberapa musim Dua lalu. musim lah, Gua dua masih musim yang lalu belum lah. mau ngomong dia sama mengerikan musim pas dia Tapi lagi dia peak mulai ya, kembali juara lah ya. champion, juara Premier League. Kenapa? Karena maksud gue kalau kita ngeliat musim lalu, hancurnya tuh bener-bener yang walaupun dia finish 3 besar ya. Iya. Tapi tetap gak meyakinkan. Hancurnya yang kita semua nggak kira-kira itu musim Nah, lalu. maksudnya ya. itu levelnya tuh bener-bener Jatuhnya. Jatuhnya terjun bebas. Jadi gue pengen melihat dulu sih berapa pekan gitu. Apakah memang Liverpool sudah kembali ke levelnya dia? Apalagi musim ini nggak ada Wijnaldum yang kita tahu salah satu figur penting di Ya, lini pemain tengah. kunci musim 2-3 musim yang lalu lah ya, apalagi pas dia juara ya. Ya untungnya sih dia kan memang masih secara materi tim tidak terlalu berubah banyak. Gak berubah banyak. Mm. Masih ngandelin Dan masih Firmino, dipegang Mane sama Salah, Klopp. dan Jadi tambah Jota, ya. lo nggak bakal bisa nyoret Liverpool lah. Dia sampai 2-3 Meskipun tahun di ke depan bursa pun transfer ngeri ya. juga cuman beli satu pemain Cuma beli ya. satu pemain bertahan. Itu Tapi pun belum gua dipakai. nggak cukup pede kalau misalnya nyebut Liverpool title contender. Belum Iya. mungkin ya. Ya saat Belum ini ya, kelihatan lah ya. gue masih Lihat belum dulu bisa ya. ngomong. Beberapa pekan Ngeri ke depan. ya, iya masih ada potensi. Ngeri, pasti. Tapi kalau untuk title contender saat ini gue belum bisa bilang mereka title contender sih. Perlu ada pembuktian dulu, minimal sampai pertengahan musim dia tetap konsisten Yes. di 4 besar aja. Tapi untuk benar-benar ngelihat dia konsisten. keluar jadi dari top 4 juga kayaknya masih bisa. lah. Van Dijk balik di luar 4 besar kok kayaknya Nggak. nggak masuk akal ya. Apalagi barisan penyerangannya juga masih ngeri ya. Apalagi mau masalah kemarin cetak gol lagi yang menjadikan dia pemain yang berhasil cetak gol di 5 laga pembuka Premier League di setiap musim. Jadi 5 musim di 5 laga pembuka dia selalu cetak gol. Wis, gila. Hobinya nyetak gol. Jadi pemain langganan para pemain FPL. Jadi dia Game nggak kena pertama. meme yang itu tuh loh yang misalnya ada pemain jelek. Oh ya, one season wonder. Iya, nggak ada pemain jelek 1 gol nyetak 3 gol gitu. Terus dia iya. belum gitu ya. Dibanding-bandinginnya nggak jelas gitu Nggak loh. jelas. Nah, terus ada Chelsea juga nih yang berhasil menang 3-0 lawan Crystal Palace, tim asuhan siapa? Patrick Vieira. Yang digadang-gadang bakal jadi pelatih pertama yang dipecat di Premier League ya musim ini ya katanya. Kalau mainnya kayak kemarin sih kayak 3 bulan lah gue kasih. 3 bulan. 3 bulan lah waktu 3 Anda. bulan tuh ya Sebelum 10 Natal lah, match. sebelum Iya. Natal. Mainnya suram bro. Agak sedih ya. Ya cuma ngandelin Zaha segala macam doang kayak. Aduh itu benar-benar kemarin di kurung Chelsea sih. Dan Chelsea sebenarnya Padahal Chelsea kemarin- juga biasa aja. Mainnya nggak semengerikan itu gitu. Golnya si Alonso tendangan bebas, maksudnya nggak set up play. Sisanya ya udah gol-gol Chelsea yang biasa bahkan Dan nggak emang ngambil striker. effortnya Crystal Palace nggak ada. Bahkan dia kebobolan sama Trevoh Chalobah. Udah kebobolan back baru gitu kayak. Ya dan memang Vieira tugasnya Aneh. pasti berat sih karena gantiin Hodgson juga. Hodgson Yes. walaupun tidak wow itu tapi Iya. tetap Senior, bro. sepuh, bro. Senior. Salim lo kalau Respect. ketemu Salim. Bener, Dan bener. Dia tuh, lagi aduh dia tuh Danner window-nya Inggris. ya Gila banget. Ya, sih, benar. ya pokoknya Chelsea perlu pembuktian lagi lah ya untuk apalagi bisa mau bersaing di 4 besar ataupun Ya, mau benar. juara. Masih Karena belum. ya kemarin Palace mainnya jelek banget balik seperti yang lu bilang. balik Jadi lagi menurut situ. gue belum membuktikan bahwa Chelsea memang apa ya? Secara materi tim mah oke lah. Oke lah. Apalagi nanti bakal kedatangan Lukaku ya. Betul, nah itu sangat menarik Itu juga. paling ditunggu Kenapa? sih. Kenapa? Karena si Lukaku ini kan pasti di striker forward depan. Gue pengen Ya, banget pasti. lihat bagaimana kalau dia udah adaptasi. Ya. Balik lagi adaptasi di Premier League, adaptasi dengan taktik dan permainan Tuchel sama teman-temannya segala macam. Apalagi Bisa nggak dia masih eksplosif ketika di Inter? Yes, apalagi dia benar-benar peran yang lagi dibutuhin Karena banget dia di sama Premier Chelsea. League nggak pernah nyetak 20 gol.
Benar. Waktu di MU dan Everton di gue lupa. Everton Kayaknya dan nggak di pernah deh. Chelsea nggak pernah, seingat gue. Di Chelsea juga nggak terlalu. Iya nggak pernah perform nyetak 20 gol di Premier League. Jadi benar-benar patut dilihat banget. Apalagi nanti kan Werner-nya bakal ngelebar ke kiri. Ya, Katanya kalau gitu ya. kalau tetap main 3 striker, karena ya nggak tahu sih atau apa tuh kalau mungkin main 2 striker, tapi kayaknya nggak mungkin sih menurut gue. Bahkan bisa lone striker menurut gue di belakangnya Havertz sama Ya, Mount. Havertz Mount bisa. Jadi perlu dilihat lagi lah kalau soal Chelsea ini. Masalahnya gue cukup yakin supporter Chelsea, walaupun dia abis juara Liga Champion masih belum terlalu pede. Yes, benar-benar. Kalau dia bisa title contender di Premier League. 4 besar mah masih pede lah. Ya, Title contender itu masih pertanyaan. ya masih banyak PR yang harus diselesaikan lah. Kalau gue sih, ya kalau sebagai fans Chelsea sendiri, yang penting dia bisa golin banyak aja, bisa golin ya striker deh, aman sih harusnya. Nah terus, Chelsea tadi 3-0, Liverpool 3-0 juga. Nah ini ada yang golin lebih banyak nih, MU nih, berhasil golin 5 dia. Keren banget. 5 gol Keren ya. melawan Leeds United. Mulai pada takut gitu ya. Yoi. Dari anjing, MU balik nih. Aduh. The Roses Derby. Seneng banget gitu ngeliat rasanya orang takut. Aduh. Dulu orang ngomong, Ya. gue udah nggak ngitung MU gitu. Rasanya Rasanya pedih. 2-3 tahun lalu tuh MU masih dipandang sebelah mata. Rasanya pedih gitu. Terus sekarang lihat begini kan, waduh. Semenjak musim lalu sih kalau gue ngeliatnya kayak Ya, MU udah memang. mulai Jadi, berkembang. Yang membedakan, bagi gue yang membedakan kenapa support semenjak era Ferguson cabut, supporter MU nggak pernah sepede ini. Benar-benar. Di awal musim. Nggak pernah sepede ini. Mau kita delusional apapun, ini delusional yang paling paling mungkin haters pun bakal iya bisa jadi nih, bisa kejadian nih. Gitu loh. Kenapa? Karena ya lu lihatlah performanya kemarin, itu tim masih belum full tim. Bener. Masih Rashford banyak. masih cedera. Varen aja baru Sancho. masuk. Iya, Varen baru dikenalin. Baru dikenalin. Sancho masih pegel Belum badannya. adaptasi. Iya. Nih lu Kurang lihat, istirahat. nih lu lihat dulu nih tim gue main. Yoi. Ntar lu mainnya Itu kemarin minggu tim belum depan. full tim. Udah gitu Greenwood juga jadi striker. Iya, Jadi memang masih ini eksperimental tim ya. masih baru tapi kita masih ngelihat semangat yang sama, positif yang sama dan level permainan yang sama seperti musim lalu. Yes. Ketika dia ngebantai Soton, ngebantai Leeds juga. 6-1, 6-2 musim lalu gue lupa. Ngebantai Leipzig. Kayak gitu-gitunya. Jadi bagi gue sebuah hasil yang sangat baik untuk MU. Apalagi di musim lalu pertandingan pertama kalah. Dari siapa gue lupa. Palace. Lah lupa sih. Ya pokoknya kalah. Ini gue Palace deh. Van Aanholt. Lupa gue. Iya gue juga gak terlalu. Ya pokoknya musim lalu di pembukaan kan kalah kan. Terus habis itu dibantai Tottenham kan. Jadi menurut gue hasil ini sangat-sangat menambahkan lagi gitu. Kepedeannya MU. Apalagi pemain andalan MU ya sekarang ya selain yang musim lalu emang udah bersinar banget Bruno Fernandes, sekarang tambah lagi yang main tiba-tiba lebih menggila nih Paul Pogba. Iya, Pogbanya Prancis kalau orang ngomong. Pogbanya Prancis. Iya kan? Karena ada pembeda. Pogba versi Prancis. Ya, tapi memang ini Pogba yang kita udah tunggu-tunggu dari sejak dia datang di awal. 4 assist dalam satu pertandingan aja. Sedangkan Ternyata di akhir kontraknya baru kelihatan. Nah justru ini dia mau menunjukin nih gue bisa, Iya. gue mahal nih, ntar gajinya lumayan kan sama PSG dia bisa nego. nah cuy. itu meningkatkan daya jual. Lu gak lihat tuh MU, lu bisa ngomong, lu gak lihat MU aja gue bawa juara cuy, lu mau juara gak Udah masuk tuh di portofolionya dia tuh. Iya, harga Ini gue tunjukin nih gue sebenarnya. Tapi soal Pogba, dia memang lebih kelihatan main lebih bagus ketika ditaruh di Kiri ya. Itu mau nggak mau harus diakuin. Karena di situ dia lebih dapat kebebasan ruang. Kalau musim lalu dia di tengah aja. Jadi dia agak majunya Dan pun berat. nggak terlalu mikirin bertahan. Betul. Kalau sebenarnya Pogba itu pemain yang rajin. Jadi dia ditaruh di depan pun dia masih tetap mundur. Buktinya gol Greenwood aja dia lumayan dalam tuh. Hasil jemputan dia tuh. Yang membedakan adalah ketika dia main di sayap kiri, ada double pivot yang bisa ngelapisin dia. Ada ini ya. Si Pogba kan risk taker. Pogba, Fernandes itu risk taker. Pemain yang memang demen ngasih operan-operan yang agak sulit. Tapi kalau high risk high return lah, high risk high gain. Mereka mampu melakukan itu. Cuma masalahnya kalau dia ditaruh di posisi pivot, si double pivotnya itu seperti biasa, seperti dulu-dulu, dia terlalu merugikan barisan pertahanan ya. Makanya sekarang mungkin dia Ole juga masang Tomine sama Fred lah di belakang untuk ngamanin untuk jadi. Tomine juga kemarin mainnya oke banget. Iya. Kemarin mainnya oke banget. Walaupun Fred sih biasa aja lah.
Tapi Bisa golin. Tapi bisa golin. bisa golin ya. Jadi Tomine stand out lah. Nah, si Pogba di sayap kiri ini bagi supporter MU menjadi membuka apa ya? Membuka banyak kemungkinan nih MU ke depan nih. Formasi yang tepatnya itu seperti apa? Kemarin itu masih pakai pemain cadangan. Ibaratnya skuad lapis kedua. Dan sudah mainnya sudah sebagus itu. Standarnya udah tinggi. Yes. Menarik banget sih kalau emang semuanya bisa udah balik, udah komplit. Kalau Rashford misalnya udah pulih. Gue penasaran Pogba bakal ditaruh mana. Kalau misalnya dia ditaruh di pivot pun bisa tetap main sebagus ini. Ngeri Udahlah. sih. Ngeri sih. Bener-bener Pogboom. Gue masih bener-bener kayak ya udah siapa ayo maju gitu. Kayak ya pede aja, nggak perlu sombong gitu, pede. Pede, bener-bener. Apa ya? Yang hatersnya MU juga harus udah mulai makin deg-degan nih, harus ngaku cuy. mulai semakin dalam mengulik kelemahan-kelemahan MU karena makin sulit. Tim tiba-tiba jadi jago. Iya, gimana nih? Apa nih yang bisa kita Dan nggak boleh lupa omongin loh. buruk? Lu mau ngomongin Ole belum dapat trofi, tapi Ole udah ke 4 semifinal dan 1 final. Yes. Itu dia punya pengalaman, dia dan skuadnya ini yang sekarang yang nggak begitu banyak berubah dalam 2 musim terakhir, punya pengalaman bagaimana mencapai momen-momen terakhir. Ya, Cuma tinggal final step-nya aja yang belum. Trust the process ya. Sama kayak Klopp. Yes, benar. Klopp sebelum juara Liga Champions dan juara Premier League, dia finalis Liga Champions dulu. Finalis Liga Eropa. Eropa kalah. Terus Finalis Liga Champions. runner up di Premier League segala macam. Jadi menurut gue sebenarnya prosesnya kurang lebih hampir sama. Emang harus merasakan hal-hal sakit dulu sih. Wah, bener sih. Harus ada yang menyakiti dulu supaya. Ya, cuma dia memang bisa- nggak semua tim bisa akhirnya seperti Liverpool kemarin ya. Jadi MU tetap harus masih membuktikan diri. Benar. Tapi sejauh ini ya kita nggak bisa ngeluh lah. Ya. Pucuk bro. Pucuk. Pucuk bro. Ya, boleh lah. Apalagi lawan bisa dibilang musuh bebuyutan. Walaupun Lumayan. nggak Leeds. ini banget lah. Leeds. Enjoy aja nih musim pertama. Pekan pertama. Terus di pertandingan lain di hasilnya yang lain ada Burnley kalah 1-2 lawan Brighton, terus ada Everton menang 3-1 lawan Southampton. Ada Leicester menang 1-0 melawan Wolves dan nih yang agak mengejutkan nih dari performa tim yang baru promosi nih ada Watford yang berhasil menang lawan Aston Villa 3-2 nih. Padahal itu juga itu lumayan mengejutkan ya. Dan Nah, gue berharapnya Aston Villa levelnya masih seperti musim lalu bagusnya. yes. Jadi kalau misalnya Apalagi dia baru belanja banyak kan hasil penjualan. ya walaupun Grealish cabut ya. Tapi gimana pun gue masih tak ngeliat Aston Villa bisa ada di 10 besar sih. Yes. Untuk musim ini. Termasuk juga West Ham yang menang 4-2 lawan Newcastle. 2 lawan Newcastle. Mainnya oke. West Ham mainnya oke banget. Walaupun kebobolan 2 ya. Di babak pertama 2-1, terus di babak kedua dibalikin gitu. Yes. Menurut gue West Ham mainnya oke banget lah. Jadi dia masih bisa, gue masih tetap percaya West Ham bisa Europa League musim ini. Apalagi ada isu siapa? Pemain MU? Lingard Yang Jellings. bakal Jellings. Ya emang kayak dia nyawanya di OSM dah. Gue sih prefer dia sebenarnya ke West Ham ya. Karena mainnya lebih atraktif dan Walaupun lebih gue sebagai supporter MU lebih pengen dia bertahan sebenarnya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dia dengan performa West Ham musim lalu, lo bayangin lah. ada dia di MU ya. Iya, Bruno ditarik keluar gitu. Masukin Lingard dengan performa dia West Ham musim lalu, MU sebagus apa depth squadnya? Tebel Bagus banget. banget. Tebel banget. Cuman bagi Lingard sendiri, kayak maksudnya gue kepada Lingardnya kayak ya kasihan juga kalau misalnya ini pemain Pasti dia pengen cuma reguler cadangan lah. doang. Karena permainan di West Ham musim lalu tuh benar-benar pantas untuk benar-benar langsung kayak jadi pemain andalan. Itu yang ngubah West Ham secara keseluruhan. Yes. Awal ngaruh tahun kemarin. Iya. ya semoga aja barter sama Declan Rice lah. Waduh. Nambahnya Makin berapa ngeri. itu? MU klub Tukar kaya guling bro. gitu. Gak perlu takut, tinggal cat. Kelar urusan. Udahlah, jangan ini dulu. Tuh kan takut kan? Takut kan? Nah, Lu coba. gatel doang, gatel. Lu bayangin kalau misalnya MU dapat Rice, lu udah kibarin bendera putih kagak lu? Makin goib sih. Udah. Gila. Nah selain itu kita mau lihat ini performa tim-tim promosi nih ya. Ada Watford berhasil menang dia lawan Aston Villa. Terus ya Norwich kemarin kalah lah sama Liverpool ya. Mungkin masih terlalu berat lah langsung lawan Liverpool. Sama ada satu lagi tim promosi yang benar-benar baru banget promosi ke Premier League. 74 tahun. Setelah 74 tahun dia berhasil mengalahkan ya bisa dibilang abang-abangan Premier League nih ya. Abang-abangan. Tim yang tidak pernah gugur dari Premier League yaitu Arsenal. Ada Brentford yang berhasil menaklukkan 2-0. Menaklukkan Arsenal dengan skor 2-0. Ini menurut gue poetik banget, hasil yang poetik. Kenapa? Karena Brentford pas degradasi 74 tahun lalu, lawan terakhir itu Arsenal dari divisi 1. Kalah 1-0.
Dia degradasi, dia degradasi benar-benar sampai divisi 3, divisi 4. Dalam banget ya, dalam. Iya, dan terus sekarang balik lagi lawan Arsenal dia menang 2-0. Dan itu masih ada supporter, gue baca di Guardian, masih ada supporter yang ngasih hidup. Yang Dia nonton match tuh ya. lawan Arsenal dulu ya. Pas dia degradasi dia nonton di Griffin Park dulu kan. Gokil. Terus sekarang ngeliat Arsenal lagi gue jadi dia sih. Wah, merinding itu Udah meninggal juga bahagia. bahagia, udah selesai, urusan hidupnya udah selesai. Urusan hidupnya selesai lah, udah mikirin dunia lain. Gila. Brentford ini memang menurut gue bakal sangat memperhatikan Brentford musim ini sih. Benar. Gue juga dari awal juga udah ngeduga ya. Kan salah satu prediksi gue Brentford nih bakal jadi kayak Sheffield United-nya 2-3 musim lalu ketika dia baru awal-awal naik ke Premier League nih. Wah, kayak Brentford bakal gokil nih. Dilihat dari dia kan lumayan lumayan inilah menarik waktu di Championship kemarin dengan ini Moneyball-nya kan. Sekarang Ya dia sebanyak berubah kepemilikan ya 2010 kalau nggak salah gue lupa. Itu peruntungannya mulai berubah dan memang diurus dengan sangat baik. yes. Brentford ini Gue nggak yakin Brentford bisa kayak Sheffield sih. Sheffield tuh lumayan anomali. lumayan Itu dia 10 besar kan? 10 besar. 7 ya peringkat 6 apa 7 gitu. Benar-benar bagus banget. 19, Gue nggak melihat Brentford bisa seperti itu, tapi untuk tim promosi sebenarnya kan kalau dibanding ketiganya ini yang paling nggak punya pengalaman harusnya Brentford. Harusnya Iya, Brentford. Harusnya Brentford nih juru kunci nih. Karena sebenarnya Watford sama Norwich masih punya pengalaman Premier League. Bolak-balik lah. Pemainnya juga pernah main di Premier League, tahu gimana rasanya. Sedangkan Brentford nggak ada. Ada. Benar-benar. Bener-bener Kayak benar-benar nggak ada. bener-bener anak baru. Anak baru. Jadi setelah ngeliat kemarin Brentford main, gue cukup percaya bahwa Brentford bisa survive sebenarnya. At least survive kali ya. Mungkin ya susah, maksudnya setengah mati, tapi bisa ada peluang dia survive di Premier League. Yes. Nah Arsenal nih yang kayaknya nggak bisa Itu dia. survive nih. Maksud gue nggak bisa survive dari hujatan ya. Kalau itu sih Sulit yang hujat sih. juga mungkin bosen ya. Sampai kejatuhnya ke kasihan sih. Kasihan. Jadi malah iba. Ya udah nggak usah gue cengin gue. Semangat guys, semangat. Enggak sih, malah gue bakal disemangatin. tetap menikmati momen-momen gue ngatain Arsenal sih. Sampai dia degradasi baru gue kasihan. Iya sih. Kalau udah di akhir-akhir Ya musim, kalau lu kok masih dia cuma di bawah aja nih. peringkat 15, 16 mah gue pasti gue katain. Lu ketika udah masuk 18, 19, 20 baru gue iba. Ya, ya emang apa ya? Kalau gue sih ngelihat Arsenal kayak gini nggak tahu kenapa kayak. Ya apa karena apa ya semenjak ditinggal kalau gue sih semenjak ditinggal Arsene Wenger tuh Arsenal udah nggak kayak Arsenal yang dulu dibilang punya nama besar lah apa segala macem kayak gitu. Aduh, bagi gue Arsenal tuh udah hancur. Kalau kita pakai Gol. standar invincible, Oh iya Invincible tuh udah hancur. Udah hancur. 20 tahun yang lalu. Lu harus sih. ngakuin. Lebih ya? Sebelum ya? Belum. 20 tahun 2003 ya? 2004. Oh berarti 15 tahunan ya? Udah 15 tahun yang lalu lah. Arsenal ini, aduh. Maksudnya waktu zaman Wenger aja top 4-nya dia yang cuman bisa bertahan di top 4 aja itu udah ditekan habis-habisan ya. Iya Untuk maksudnya tim. masa Arsenal cuma top 4 juara lah gitu kan. Jadi gini deh, kalau lu lihat dari statistik, jadi Swiss Ramble mengeluarkan statistik, berapa sih uang yang dikeluarkan oleh pemilik klub? Arsenal itu salah satu paling rendah, cuma 15 juta pound. Itu bisa beli siapa tuh? Aston Villa aja si pemiliknya masih keluarin 459 juta pound. Masih effort ya. Enggak 15 juta tuh nggak usah sekalian anjrit. Kayak nggak ngapa-ngapain ya. Ini jadi Sebagai datanya pemilik dari klub. tahun 2010 sampai 2020 ya. Iya 10 tahun. Tottenham juga sebenarnya 15. Tapi emang lu mau disamain sama Tottenham? Katanya main the gap. Iya sih. Ngaku-ngakunya kita main the gap. Tapi sekarang lu sama anjir sama Tottenham. Tottenham. Udah gitu gak boleh lupa. Infrastruktur, Tottenham Tottenham itu paling tinggi. Iya. Jauh paling tinggi. Tottenham itu di peringkat pertama 1,5 M pound sterling. Lagi baru bangun. Arsenal kan. Karena dia keluar baru bangun buat stadion. apaan? Di peringkat kedua jadi buat perbandingan. Peringkat kedua City 372 juta pound. Gapnya gede banget tuh. Iya, Antara peringkat 1 peringkat 2. Sekarang lu bayangin. Si Tottenham tuh udah ngeluarin duit segitu untuk stadion. Arsenal gak ngapa-ngapain dalam 10 tahun terakhir. Bener-bener nggak Stadionnya ngapa-ngapain. kan udah sebelum-sebelumnya. Iya. Itu udah Tapi lama. harganya masa soal dana transfer sama. Itu emang ada yang nggak beres ya. Gak beres, menurut gue Kroenke harus cabut kalau Arsenal mau bener. Harus cabut. Ini nih sama situasinya, sama kayak dulu Liverpool masih dipegang Hicks and Gillett. Iya. Gak beres lah. Dan gue sangat, apa ya,
bukan sedih tapi sebenarnya nggak sedih sih. Kasian juga enggak gitu. Gue karena gue seneng demen kalau Arsenal kalah. Tapi bagi gue supporter Arsenal harus sadar musuh utama lu tuh pemilik lu, bukan lawan-lawannya. Orang bahkan sekarang di posisi sekarang ya orang masih lebih fokus soal bagaimana cara menendang Arteta dan Edu. Ya. Gitu. Di manajemennya ya. Padahal ada apa ya? Ada itu pemilik, bayangan lain. Itu pemilik lu udah berapa tahun di situ dan tim lu tuh nggak ada perubahan. Dan si pemiliknya kayak cenderung ke. Kenapa lu nggak bikin gerakan aja biar pemilik lu tuh cabut? Ini nggak bakal kelar seperti ini. Dulu Wenger. Iya, seperti gerakan zaman-zaman Wenger out ya. Iya. Sampai spiral itu. Wenger out, Wenger out nih ya, ironisnya. Tapi itu rame banget sih Wenger out, setuju. Bagi gue orang yang bisa sedikit menstabilkan Arsenal adalah Wenger. Itu ironis. Lu dulu minta cabut karena lu gak puas dia cuma mau di 4 besar. Sekarang lu mau ke 4 besar aja anggot-anggotan. 4-6 aja. Zona Liga Eropa dah. Iya. Apapun. Itu aja lu mungkin pesimis. Zona Liga Eropa dulu aja deh. Yang gue masih greget banget sama supporter Arsenal sampai saat ini. Mereka tuh masih lebih bawel membela harga diri, ego dibanding rival-rivalnya. Ketimbang bener-bener ngurusin klubnya. Ngebenahin dirinya sendiri ya. Berarti gak sadar diri. Gak sadar ya bisa diri. dibilang bagi gue. Maksud gue MU ketika bagi gue kalau misalnya match day itu masih fine. Iya, ngebela tim. Namanya banter kan. Iya lu masih semangat tuh pengen tim lu menang. Tapi di luar itu lu harus ada fokus yang jelas. MU kemarin pas lagi kebetulan konteksnya European Super League. SL ya. Tapi itu kan udah titik kulminasi. Udah puncak lah. Gitu iya. Udah akhirnya, gemes banget itu. Akhirnya itu supporter MU sampai ngejebol Old Trafford pertandingan lawan Liverpool dibatalin. Yoi, seru tuh. Itu kan kalau nggak digituin mungkin Glazer bakal tenang-tenang aja. Ini udah begini malu coy. Emang harus ada tekanan sih maksudnya khususnya dari fans. MU udah punya saham terbuka di Wall Street. Itu malu banget si Glazer pasti. Dulu Liverpool juga pas lagi menang Hicks and Gillett. Demo gede-gedean. Akhirnya terus FSG masuk ada perubahan dikit. Perubahan membaik dan yang hasilnya ya jelas. Juara Liga Champions dan Premier League. Arsenal gak pernah sekalipun, gue gak pernah melihat gerakan besar supporter Arsenal menekan pemiliknya. Kenapa? Lu dibayar? Dibayar. Demi Tuhan, gue penasaran banget. Lu tuh apa sih? Maksudnya kayak lu ngapain ngatain klub lu sendiri? Lu kalau ngomong sama supporter Arsenal, pasti dia bakal masih lebih hebat ketika ngomongin kejelekan MU dibanding kejelekan klubnya sendiri. Malah ngeliat keburukan tim lain ya. Entah kenapa. Keburukan sendiri di depan mata gak dilihat. Itu gue gak masuk akal menurut gue. Bahkan Newcastle aja supporternya lebih rame bro. Untuk menggulingkan pemiliknya. Gila sih emang. Arsenal loh yang punya. Lu mau nunggu apa degradasi dulu? Iya pertanyaan gue itu lu mau nunggu apa degradasi dulu sampai kemudian lu. Soalnya kemarin jadi gue nonton acara Sky Sports. Di YouTube ada. Gary Neville, Carragher sama Kane jadi panelisnya. Berhadapan sama perwakilan-perwakilan supporter. Ketika lagi ngobrol sama supporter Arsenal, itu supporter Arsenal tuh lebih fokus kepada kok lu ngatain gua? Kok lu disrespect Arsenal sih? Merasa dikatai. Dia ngomong sih, iya gue tahu klub gua memang gak bagus-bagus banget. Tapi dia lebih kekeh mempertahankan harga dirinya. Ketimbang. Maksud gua dalam sebuah diskusi, kalau gua ya, kalau misalnya dia mengakui secara terbuka, iya nih Arsenal lagi jelek banget, gue lagi kesel banget gini supporter pemilik gue gini. Diskusinya kan bakal lebih jelas dan ketahuan. Arsenal tuh sebenarnya dibutuhin apa? Ini enggak. Kemarin malah tuh dia malah sibuk ngebela diri. Iya, lu malah diberantem sama Carragher coy. Ngapain? Tahu Carragher serem. Gak, Carragher juga paling cuma mancing-mancing doang. Kayak seneng aja gitu. Tapi ngotot, dia ngebela Arsenal tuh ngotot. Gue bingung banget. Ini kondisi tim lu udah begini. Ya mungkin itu episode di taping sebelum dia kalah dari Brentford sih. Iya. Ya mungkin kan berubah ya setelah ngeliat timnya kalah dari tim. Waduh, gitu makin. Tapi gue gak begitu yakin sih. Gue gak tahu sih setelah ini apakah mungkin ada trigger lebih gede supaya emang fans Arsenal bisa bikin gerakan kayak gitu ya. Kalau gue jadi supporter Arsenal, gue berharap klub ini demi masa depan ya. Iya. Demi Premier League yang lebih seru lah. Musim ini bener-bener hancur sampai kemudian ada gerakan untuk pemiliknya cabut. Gak bisa kalau enggak. Iya. Enggak sekedar dari pelatih, enggak sekedar lu tuh enggak bisa mengharapkan keajaiban kayak cuma datangin pemain-pemain setengah jadi dan jadi tim pemain itu bakal matang di tim lu. Udah enggak bisa, eranya udah lewat bagi gua.
Lu masih berharap mau ketemu kayak Fabregas, kayak Van Persie. Wah berat bro. Standarnya udah jauh dan pesaingnya juga udah jauh dibanding lu. Udah gak bisa. Sudah bukan momennya lagi. Dulu mereka ketika melakukan itu masih di atas. Pesaing-pesaingnya juga belum ya, Spurs masih jelek. Ya masih MU, masih City pun masih City baru mulai. Baru mulai. Pokoknya baru MU, Liverpool, Baru Chelsea. MU, Liverpool, Chelsea. Iya berempat, masih Big Four lah. Berempat itu aja. Ya, Liverpool bahkan ketika itu juga nggak dianggap kali. Iya. Cuman Lengkap. Chelsea, MU sama Chelsea, MU, Arsenal. Pure. sekarang udah nggak bisa. Sekarang lu sama Leicester aja kalah kualitas. Secara manajemennya. Menyedihkan. Untuk semua supporter Arsenal semangat ya. udah klub jelek begitu, season tiketnya masih mahal. Tapi terus duitnya kemana? Mana mau Ke mecat Kroenke. maskotnya segala. Iya. Sampai dibelain sama pemain-pemainnya, bahkan mantan pemainnya yang mau ngebelain sih. Arsenal tuh kayak apa ya? Kayak OKB tapi terus jatuh tapi terus nggak mau tetap ngerasa OKB. tetap ngerasa. Gak mau dibilang miskin ya. Iya, gue tuh bagus. Rumah gue gede kok. Barusan gue beli pemain tuh 50 juta biasa aja gitu. Asik. Padahal secara nggak langsung bisa dibilang digrogotin dari dalam ya, masih pemiliknya sendiri malah ya. Gue nggak bilang Arsenal pasti jelek. Bisa aja sepanjang musim dikit-dikit membaik. Karena gue ngeliat Arteta tuh sebenarnya pelatih yang lumayan. Dia harus balik lagi, harus membuktikan diri dulu. Kayak misalnya Ole. Ole pun harus ngebuktiin diri dulu. Ya kan dikasih 1-2 musim pertama gak terlalu perform, cuman ada progres lah ya jelas. Arsenal ini kayak gak ada progres. Itu yang bagi gue membuat ngeliat Arsenal tuh gregetan. Gimana ya? Sedih. Ya gak perlu pusing, ini yang pusing kan fans Arsenal. Kita mah santai bro. Kalau gue malah kayak jadi, kasihan ya dulu dia jago loh. Gue tuh selalu gitu. Kasihan nih, jago padahal. Coba. Dia bilang dulu pas gue kecil awal 2000-an gue klub paling jago. Waduh. Di London. Masuk final Liga Champion. Ini dia juara sekali aja belum, Chelsea udah 2 anjing. Chelsea udah 2. Chelsea udah juara Liga Champion, udah juara Liga. Wah. Aduh. Bang, semangat lah. Apalagi nanti Arsenal bakal ketemu Chelsea nih ya di game week kedua ya. Betul. Di big match di game week kedua tuh ada tapi Arsenal. match-match begini bisa-bisa Arsenal menang nih. Iya bener, Kayak Arsenal tuh kemarin, suka aneh-aneh dia. Yang kemarin lawan Chelsea jago, menang ya? suka jago dia. Lawan Chelsea menang. Yang buka Saka itu kan. Ini Dibantai nih yang Kante Chelsea, bro. kepleset bukan sih? Iya. Chelsea dibantai musim lalu pas di Emirates. Ya tapi Anehnya dia suka Arsenal tiba-tiba ketemu kayak Chelsea gitu. suka aneh ya benar. Mungkin hasil seperti itu yang membuat kemudian Ya. supporter Arsenal masih denial. Karena ketika dia mencapai peak, permainannya memang bagus, sangat bagus, kreatif. Ada semangat gitu loh. Terus dia udah lupa aja udah masalah-masalahnya yang lain. Sekalinya hancur. Permasalahannya kan konsistensi. Yes. Konsistensi dan kedalaman skuad. Berkali-kali ketika pemain Kedalaman bintangnya cedera, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh kemarin semalam. Iya kemarin. Kemarin itu nggak ada Lacazette sama Aubameyang nggak ada, yang main tuh udah pemain Ademi apa sih nih? Gue sampai baru denger. Balogun. Kalau Martinelli. Callum Chambers. Kalau Martinelli emang udah sering lah ya. Smith Rowe ya. Dia baru dikasih nomor 10 langsung dikasih ini. Lokonga. Wah, apa ya? Gue pas ngelihat line up keluar loh. Siapa nih? Ternyata tetap aneh. Kirain bakal bagus. Ya banyak lah yang harus diperbaiki lah dari Arsenal ini ya. Semangat Arsenal. Semangat Arsenal. Gitu Menurut gue harus ada perubahan besar lah. Benar. Gak bisa kalau gini terus. Dan mungkin salah satu perubahan yang bisa diambil kala di game week kedua nanti ya pas lawan Chelsea ini ya. Dimana ya bisa kayak dibilang tadi Arsenal punya track record yang cukup baik lah kalau ketemu sama tim-tim besar, dia salah satu giant killer juga. Kecuali ketemu City. Nah. Ketemu City udah lumbung gol anjir. Udah enggak. Itu saatnya City. Itu pertandingan berakhir sebelum mulai anjir. Itu pemain City udah nentuin siapa nih yang mau jadi top score nih. Siapa mau golin? Lu. Oke. Ntar gue bagi ya. Itu De Bruyne tuh yang ngomong tuh, ntar goper, nanti nggak sama terus Ederson, coba ntar kasih gol 1 deh nggak apa-apa. Kalau nggak kasih peluang deh, biar gue ada lompat-lompatan. Ya gue bosen nih. Gitu kan? Ya ini salah satu partai yang paling dinanti lah di game week kedua ini ya. Arsenal lawan Chelsea itu bakal main hari
Aduh mana sih? Hari Minggu. Hari Minggu 22 Agustus jam 10:30. Jam 10:30 malam itu belum pertandingan penutup sih karena hari Selasa ada pertandingan lagi. Ya pokoknya pertandingan penutup di akhir pekan besok lah. 10:30 live di Mola ya. Bisa nonton di handphone, bisa nonton di laptop atau di TV kalau udah punya Mola Polytron streaming enak lah pokoknya. Lebih santai kalau udah nonton di itu. Gak perlu cari-cari streamingan gak jelas. Selain itu ada pertandingan lain sih, maksudnya selain Arsenal Chelsea ya, di hari Sabtu ada Liverpool bakal lawan Burnley, ada Aston Villa Newcastle, terus apa lagi yang seru ya kira-kira? Oh Leeds United Everton, ada City Norwich kasihan banget ya ketemu City, abis ketemu Liverpool. Ada Brighton Watford nih yang mau City-nya habis kalah lagi, biasanya kalau begini ngebantai nih. Iya. Balas dendam. Ini titiknya 5-0 aja. Iya benar. Kenapa langsung harus mainin yang jago-jago. Kata Norwich, ya kenapa gue yang Gua lagi. Kata Norwich, ketemuin gue sama Arsenal ke. Gini-gini aja Arsenalnya jauh. Abis itu jam 11:30-nya ada Brighton lawan Watford nih yang penasaran sama Watford yang katanya di game Jersey-nya pertama. bagus sih. Dan dari jersey bagus. Gue demen sih jersey Watford. Kuning gitu ya, kuning hitam itu bagus tuh ya. Nah tuh di hari Sabtu itu 21 Agustus dari jam 6:30 malam sampai jam 11:30 malam tuh ada terus. Di Minggu juga ada Southampton Manchester United jam 8 bareng sama Wolverhampton sama Spurs jam 8 juga baru deh. Enaknya udah gak ada yang cuman satu match dong yang dini hari jadi lu bisa mempersiapkan diri untuk esok hari. Gak yang bangun sampai subuh Ini banget kita udah balik ke normal. Iya. Bola-bolaannya udah balik normal. Iya. Kemarin kan hidup kita jam tidur kita dirusak Euro. Sebelum Euro pun semusim setengah mati ngejarnya. Gara-gara gak ada penonton jam tayang tuh gak ada yang di dibareng-barengin, gak ada yang diirisin, cuman 1-2. Ya minimal yang normal bola dulu, ntar baru kehidupan aslinya. Gila, boleh juga tuh. Pokoknya semua pertandingan Premier League tadi bisa ditonton di Mola ya. Pokoknya lo kalau mau lihat biaya berlangganan dan promo-promo yang lagi berjalan lo langsung lihat di Instagram atau sosial medianya Mola deh. Langsung aja kalau di Instagram tuh mola.sport deh. Tuh bisa semua dicek di situ. Apalagi ya, terus udah kali ya. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau tidak ada, mari kita tutup. Paling ini sih selain Premier League ada juga Bundesliga. Kemarin gue nonton Bundesliga Dortmund, Haaland. Wah iya, Haaland. 2 gol 2 assist. Bukan orang anjing. Waduh ini ngebut banget ini cuy. bakal diperebutin nih musim depan nih. Bakal jadi headline untuk di musim berikutnya. Mungkin sama Mbappe, tapi gue masih feeling Mbappe masih bisa bertahan di PSG karena ada Messi. Iya. Walaupun rumornya dia mau ke Madrid kan. Sampai semalam Mbappe dibully sama supporter PSG karena belum mau perpanjang kontrak. Karena musim depan Haaland yang hampir pasti pindah musim depan. Yes. Kemarin mainnya anjir. Jago banget. Jago banget. Dari pertama datang Haaland sampai sekarang nggak ini. Dia 61 pertandingan 62 gol. Gila banget sih. Wah ini terlalu jago. Mendingan City musim ini beli Kane 100 juta. Jadi satu pesaing Haaland berkurang. Iya kan? Bener gak? Gak mungkin dia beli Kane lagi. Gak mungkin dia beli Haaland musim depan. Sebenarnya kemarin Chelsea itu emang mau beli Haaland. Kan Tuchel ngakuin meskipun agak bercanda ya ngomongnya. Ya, kemarin gue striker Haaland kali ya gitu. Tadinya emang pengennya gue dua-duain tuh Lukaku sama Haaland. Risi gitu. Wancing. Ya kalau pengen mah boleh sih. Lu jangan sembarangan kalau ngomong bangke. Kalau beneran gimana? Kalau beneran. Tuchel ngomong gitu kemarin. Cuman nadanya emang agak bercanda sambil ketawa. Tadinya pengen gue dua-duanya tuh gitu. Ini ketawa-tawa yang brengsek. Yang kayak itu kode-kode ke Abramovich tuh. Enggak. Padahal Abramovich sih bisa-bisa aja. Sama Selasa malam dan Rabu dini hari ini ada ini Jerman Super Cup. Dortmund lawan Dortmund lawan Bayern. Betul. Bayernnya juga lagi turun. Cuman kemarin seri ya. Tapi lawan Gladbach memang dia sering kesandung. Cuman ya dan pelatihnya Bayern juga masih inilah adaptasi ya. Cuma feeling gue besok Dortmund menang. Ya, feeling gue Nagelsmann dipecat. Bisa kemungkinan besar sih. Feeling gue. Kemungkinan besar. Jangan-jangan nasibnya sama kayak Kovac. Bener. Waduh. Kovac dipecat, dia ketemu pengganti, juara lagi. Malah emang harus lewat jalur pelatih interim, pelatih pengganti ya kalau Munchen ini. Ya pokoknya minggu ini banyak pertandingan seru sih yang bisa kalian tonton sih. Seru deh. Pokoknya ada Dortmund, Munchen,
di hari Rabu dini hari 1:30. Terus weekendnya udah ada. Banyak lah pertandingan sepak bola Eropa. Banyak udah mulai seru lagi deh. Apalagi ngelihat di pertandingan-pertandingan supporternya juga udah full mereka kan. Oh iya. Jadi lu nggak pakai euforianya nggak pakai suara pencetan. Nggak pakai suara ini. Suara FIFA. goib. Suara FIFA. Beda banget ya ininya ya. Iya, atmosfernya tuh aduh greget bro. Padahal sama-sama suara cuman Kadang-kadang kalau suara yang orang asli sama suara yang orang bohongan goib. tuh suka telat tau gak lu? Iya baru rame. Kalau nggak salah. Iya. Dikira Nendang bakal gol dapet katanya nggak gol. Dibatalin nih. Ya gitu lah. Ya pokoknya. Ya tapi itu momen apa ya? Tidak akan terlupakan lah ya. Iya. 1,5 musim, hampir 2 musim lah ya kita Itu melihat lapangan kosong dengan bunyi-bunyian. itu yang mungkin bisa kita ceritakan kalau dalam sejarah sepak bola pernah ada yang kayak Nanti gini. cerita ke anak cucu dulu Berapa pernah tahun? nih nonton Pernah bola nggak ada nggak ada penonton tapi Yang gue bakal ceritain adalah dulu Liverpool selesai puasa gelar tapi nggak parade. soalnya nggak boleh Kasian banget. Gelarnya udah pindah. Ya udah nggak bisa dipamerin ya? Nggak bisa dipamerin udah ditaruh di museum doang. Lu bayangin kan harusnya tuh Anfield tuh bakal bergemuruh banget tuh ketika dia jadi juara. Terus dia main home anjir. Gue ngebayangin atmosfer di Anfield tuh bakal top banget. Tapi udah gagal lewat kesempatannya. Malah dibilangnya Liverpoolnya juara jalur Covid. udah nunggu hampir 30 tahun. Begitu hasilnya. Astaga kasihan. Namanya juga kehidupan ya. Tidak ada yang bisa menduga kapan. Giliran Covid, giliran penonton udah balik, MU-nya bagus. Ngulang. Panik juga jadi supporter Liverpool panik. Nggak bisa memamerkan masa kejayaan ya secara langsung di depan mata penonton ya. Ya udah pokoknya dinanti aja lah pertandingan-pertandingan seru yang bakal berlangsung di akhir pekan ini ya. Dan kita ditunggu lagi pokoknya hasil-hasil mengejutkan apa lagi nih yang bakal muncul di game week kedua nanti dan bakal kita bahas di episode selanjutnya. Ya udah, thank you Evans dan Fatru untuk episode kali ini. Episode yang sangat melelahkan. Semoga kita bertemu lagi. Semoga ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran untuk kita bersama. Untuk kita bersama. Sampai thank you ya buat semua yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Super Soccer. Thank you semua. Dah. Bye.